Muhammad Sulaiman Fatoni beliau adalah judul Islam siapa kepada beliau dan pesan Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul hadramin yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan, Bapak Dr. Haji Rasyidi, yang kami hormati Bapak Kasbag TU, Bapak Haji Isnaini Yunat, dan seluruh para kasih dan penyelenggara, serta seluruh Bapak Ibu ASN Kementerian Agama Kota Pasuruan. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah SWT bisa melaksanakan perintahnya, yaitu kewajiban sholat zuhur. Alhamdulillah bisa kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat kita diterima oleh Allah SWT. Salatullah salamuhu marilah kita haturkan kepada junjungan kita semua Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita semuanya minal dzulumati ilan nur. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau dan bisa meraih syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Para bapak ibu sekalian yang berbahagia, di antara nama rukunnya salat fardu yaitu ada nama rukun berdiri. Rukun salat fardu berdiri ini bergandengan dengan 3 rukun yang lainnya, yaitu niat, takbiratul ihram, serta membaca surat Al-Fatihah. Adapun definisi dari berdiri itu sendiri yaitu kedua kaki atau salah satunya ini menetapi tempatnya sholat. Oleh karena itu ketika ada orang sholat dalam keadaan ngawang atau mencolot, maka rukun berdirinya ini hilang. Contoh, ada orang ketika sholat fardu, dia oleh temannya digoda, digendong, dipindah ke tempat yang lainnya, maka rukun berdirinya hilang. Secara otomatis sholatnya kurang rukun satu, yaitu berdiri, dan sholatnya dianggap batal. Orang mengerjakan sholat fardu ini wajib hukumnya berdiri bagi yang mampu. Beda halnya dengan orang yang mengerjakan sholat sunnah, maka berdiri itu hukumnya adalah sunnah. Orang yang mengerjakan sholat fardu wajib berdiri bagi yang mampu. Adapun untuk orang yang tidak mampu berdiri, maka dia boleh mengerjakan sholat dalam keadaan duduk. Sholat yang dikerjakan dalam keadaan duduk ini tidak serta-merta menggugurkan rukun-rukun yang lainnya. Ini fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Banyak orang yang mengira bahwasanya sholat fardu yang dikerjakan dengan duduk, maka untuk rukun dan sujudnya ini cukup dengan isyarat.
menggerakkan anggota badan tanpa menyempurnakannya. Padahal dia masih mampu untuk rukuk dan sujud dengan keadaan sempurna. Oleh karena itu, al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu kemudahan itu tidak serta-merta menggugurkan gara-gara ada sesuatu yang menjadi masakut bagi dia. Ketika dia tidak mampu berdiri, maka boleh sholat dengan keadaan duduk. Maka ketika dia sholat dalam keadaan duduk, tidak menggugurkan rukuk dan sujudnya. Dalam arti, ketika ada orang sholat dengan duduk, tapi dia mampu untuk mengerjakan rukuk dan sujud secara sempurna, maka itu harus dilaksanakan. Karena rukuk dan sujud ini adalah rukun tersendiri di dalam beberapa rukun-rukunnya salat fardu. Para bapak, para ibu sekalian yang berbahagia, adapun di antara urutan orang yang sholat tidak mampu berdiri bagi sholat fardu, yaitu dia boleh sholat dengan cara duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka boleh sholat dalam keadaan berbaring. Berbaring sendiri ini juga ada aturannya, yaitu dia tetap harus menghadap kiblat. Kalau dalam konteks ini di Indonesia berarti kepala berada di sebelah utara dan dia miring seperti keadaan jenazah yang dikubur. Kalau tidak mampu, maka boleh sholat dalam keadaan tidur terlentang, dan kepala tetap wajib menghadap ke kiblat. Dan untuk gerakan-gerakannya ini semampunya. Pertama dengan isyarat gerakan tangan. Kalau tetap tidak mampu, maka boleh dengan isyarat kedipan mata. Kalau tetap tidak mampu, maka boleh dengan cara isyarat hati atau kerentak hati. Dan insya Allah inilah yang paling terakhir. Yang menjadi pertanyaan kadang di benak kita, ini muncul sebuah pertanyaan, kok begitu ekstrimnya syariat ini mewajibkan hambanya untuk melaksanakan sholat, atau ada diskriminasi kepada orang yang sakit kok tetap wajib sholat selama orang tadi itu punya akal yang sehat. Aslinya anggapan seperti ini terbalik. Kalau kita analogikan dengan sederhana, umpama ada seorang wali kota ini ingin memberikan hadiah kepada penduduknya. Bagi orang warga masyarakat Pasuruan yang ber-KTP Pasuruan, ini berhak mendapat hadiah uang senilai 100 juta cash, dengan catatan dia dalam keadaan sehat. Maka secara otomatis orang-orang yang sakit ini akan protes atau akan ngenes. Ini kok tidak adil, kok cuma orang yang sehat yang dikasih hadiah, padahal yang sakit juga menginginkan hadiah. Inilah analogi sederhana tentang kewajiban sholat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Ini dalam arti begitu besarnya pahala sholat yang akan didapatkan oleh orang-orang Allah atau hamba-hamba yang mengerjakannya. Walaupun dalam keadaan sakit, hamba tersebut masih diberi peluang untuk mendapatkan pahala besarnya ibadah sholat. Jangankan sholat fardu, ada sebuah hadisnya Rasulullah SAW, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah qobliyah subuh itu masih lebih baik pahalanya ketimbang dunia dan isinya. Dunia dan seisinya yang kita miliki, yang kita lihat saat ini,
Ketika dikumpulkan semuanya terus ditimbang dengan pahala 2 sholat sunnah qobliyah subuh, itu jumlah masih lebih baik pahalanya 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh. Lah ini sholat sunnah, apalagi sholat subuhnya, apalagi kita yang tiap hari ini mengerjakan ibadah sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Karena ibadah yang paling besar pahalanya adalah ibadah sholat. Oleh karena itu Allah Ta'ala tidak ingin ada hambanya yang karena sakit lalu dia tertutup peluangnya untuk mendapatkan pahalanya ibadah sholat. Para bapak, para ibu sekalian yang berbahagia, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang disampaikan Ustaz